Game over. Kalau dikatakan bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta, kenapa harus ada kepala otorita ibu kota? Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Kenapa ada otorita ibu kota? Jadi kita bolak-balik nanti. Karena itu pastikan. Nah, kalau kita pastikan, maka saya kok agak sedikit yakin, optimis. Tapi optimisnya berbeda dengan beliau. Kalau saya optimis, ibu kota ini nggak akan pindah. Tetapi apakah kemudian IKN akan mangkrak atau tidak? Mungkin saja tidak. Tetapi pembangunannya akan berlangsung secara gradual. Gradual. Tapi dia tidak pernah menjadi ibu kota. Kenapa begitu? Saya ingat waktu saya ngobrol dengan Profesor Zulfikar, salah satu ahli perkotaan, ya, ahli perencanaan dari Nanyang University Singapura. Dia mengatakan begini, saya bukan tidak setuju perpindahan ibu kota, tetapi memindahkan ibu kota itu nggak kayak begini. Menurut ilmu yang dia punya, harus gradual. Kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur fisik, tapi juga social infrastructure. Secara fisik saja belum selesai itu barang. Kalau pakai istilah Bahlil kan barang dia bilang kan. Secara fisik saja belum selesai itu barang. Ya kan? Apalagi secara sosial. Saya membayangkan tidur yang masih baru dari brownfield, greenfield, brownfield, gedung. Itu masih banyak nyamuknya pasti. Karena bau manusianya udah mulai agak berkurang, maksudnya masih kurang. Nah karena itu menurut saya membangun itu tidak begitu harusnya. Nah yang kedua, ketika DPR kemudian menerima undang-undang tentang IKN, saya nggak habis pikir nih anggota DPR-nya nggak ngitung apa. Karena kalau Anda membuat undang-undang, artinya Anda firm pindah, kan begitu. Sementara ketika undang-undang itu diundangkan, bentuk fisiknya aja belum ada. Bayangkan, kok bisa memindahkan ibu kota dengan undang-undang tapi fisiknya saja baru mau dimulai. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Kan aneh bin ajaib. Harusnya ini barangnya sudah ada, lalu dimintakan menjadi ibu kota. Bagaimana dengan proses pembangunannya? Kan bisa dimajukan dalam RAPBN. Tanpa harus kemudian ada undang-undang ibu kotanya, cukup disampaikan bahwa kami ada rencana untuk membuat ibu kota baru, karena itu kami ajukan RAPBN-nya. Sepanjang itu disetujui oleh DPR, selesai. Bangun ibu kota, tapi tidak dikatakan sebagai ibu kota. Tetapi persiapan pemindahan ibu kota. Jadi dibangun sosial infrastrukturnya dan lain sebagainya, sehingga ketika kota itu berkembang dan siap, baik secara fisik maupun non-fisik, maka disitulah perpindahan kota dilakukan. Itu baru mulus. Kan ada beberapa negara yang berusaha membangun ibu kota, akhirnya nggak jadi. Salah satunya negara di Afrika. Dia bangun ibu kota, jadi ibu kotanya jadi kota hantu. Kenapa? Karena orang nggak mau pindah. Kira-kira beliau bertiga ini mau pindah nggak ke ibu kota yang baru? Saya terus terang saya nggak mau pindah, karena makin jauh dari Palembang. Saya lebih setuju kalau jembatan Selat Sunda yang dibangun cepat langsung mobilitas saya. Itu satu aspek yang lain.